Atas no ya. Gimana kan lumayan pilotnya makan Tato. Buat sebagian orang, tato itu seni. Tato itu ekspresi diri. Dan tato itu keren. Tetapi buat sebagian orang lagi, tato itu merusak tubuh, jelek, gak berguna, dan lain-lain sebagainya. Tato selalu diartikan sebagai sesuatu yang negatif bagi sebagian orang. Karena dari dulu, orang bertato identik dengan orang-orang berandal dan mafia-mafia. Kalau orang pakai tato itu kayak gak ada kerjaan aja. Kayak dia tuh kan ngapain sih gambarin diri sendiri gitu? Ngapain dia nyakitin diri sendiri dengan gue tahu dia berusaha untuk mengekspresikan diri dia sendiri. Tapi emang gak ada cara lain. Emang kayak dia bisa aja gitu mengekspresikan itu dengan nyanyi, dengan bikin lagu, dengan menggambar di dinding, di graffiti atau apa. Kenapa dia harus menyakitin diri sendiri gitu? Aku sendiri ya lihat tato sebenarnya sebagai ekspresi diri tuh bener, nggak masalah. Cuman itu bukan ekspresi diri yang mungkin aku suka aja. Justru memandang bahwa tato itu iya benar sih. Aku juga suka kok melihat orang tatoan. Tapi tato yang seperti apa? Kan banyak tuh, ada orang yang tato toksnya bisa sampai seleher, ada sampai semuka segala macam. Itu justru aku nggak suka karena itu merusak pandangan. Beda sama orang yang tatoan cuma di bagian-bagian tertentu. Aku ya cuek aja sih mas, nggak usah dipeduliin dia ngomongin apa. Selama dia nggak ngomong langsung ke aku, nggak bakal. Dia aku nggak tahu dia ngomongin aku di belakang pun nggak apa-apa. Silahkan gitu loh. Kalau seumpama gitu ngomongin langsung ke aku, malah sekalian aku jawab, aku ajakin debat atau apa gitu. Gak peduli sih kalau ya, maksudnya dalam arti ya nggak kalau nggak kenal ya nggak usah ngomong, apalagi kalau ada yang kenal ngomong ya nggak peduli. Soalnya punya apa lu bilang kayak semisal ini sekarang tatoan kayak gini, yang penting ada karya aja kalau aku sih. Dan pada tahun 1980-an, Presiden Soeharto mengerahkan penembak misterius untuk menekan angka kriminalitas dengan cara membunuh. Tahun 82 sampai 85 Petrus dilaksanakan di Indonesia dan tidak kurang dari 10.000, sekitar 10.000 preman ketika itu yang dinamakan Gali itu tewas. Ada yang tertembak, ada yang dikarungin, dibuang di sungai, di hutan, bahkan di tempat-tempat umum. Dan waktu itu saya masih ingat, masih reporter saya, para petugas yang ditugasi untuk melakukan eksekusi itu membawa daftar nama-nama yang harus dia eksekusi. Banyak yang tewas. Awalnya mereka membunuh para mafia-mafia dan preman-preman. Tetapi karena para preman dan mafia-mafia identik dengan tato, maka pada tahun-tahun itu mereka tidak hanya menembak preman-preman dan mafia-mafia, tetapi semua orang yang bertato, bahkan yang tidak bersalah sekalipun. Lah buktinya pada saat itu kriminalitas itu kan benar-benar berkurang kan. Emang sih dari sisi kemanusiaan itu emang udah salah, emang salah caranya. Tapi pada saat itu orang-orang yang bisa dibilang mafia, yang kriminal banget gitu, itu tuh kan pada pakai tato, pada bertato, yaitu ngebentuk sendiri stigma buat para elit-elit, buat presiden, buat pemerintahan, bahwa orang bertato itu ya mafia. Kalau masalah Petrus ya, tapi Petrus itu bener kan nurunin sampai kriminalitas. Oke, jadi sebenarnya
ya bisa bilang ada benernya. Oke, kriminal turun. Cuman emang sih caranya itu gampangnya terlalu gegabah emang menurutku. Asal tembak aja. Jadi emang ya mungkin kriminal turun. Cuman caranya itu emang salah. 100% Itu sih aja menurutku. menyatakan saya setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Petrus. Iya, oke, ketika dia dengan tujuan pertama adalah memberantas mafia. Tapi ketika pada akhirnya dia belok dengan menembak orang yang bertato, entah itu mafia atau bukan, ya kan? Nah, justru itu salah besarnya di situ. Dan pada akhirnya saya menjawab saya tidak setuju 100% dengan apa yang dilakukan oleh Petrus, karena ratusan orang yang dia bunuh tidak dia proses apakah dia seorang mafia atau bukan, kan begitu kan? Nah, jadi kalau jawaban singkatnya, aku nggak setuju sih sama yang dilakukan, dan menurutku itu adalah kesalahan membunuh Teman manusia bertato, lain. aku nggak akan keberatan. Cuman ya tetap aja sih kayak persepsi negatifku tentang tato mungkin akan tetap ada. Cuman ya tetap aku akan bisa berteman sama mereka. Cuman ya itu pasti akan tetap ada rasa kayak gitu. Ya gue sih mau aja, itu fine aja sih buat gue, tapi itu tuh gak bakal ngerubah sudut pandang gue tentang kalau tato itu bad thing gitu. Gue bakal tetap mikir kalau orang tato itu ya nakal, berandal, jahat gitu. Tentu, karena memang stigma saya kalau masalah orang bertato aku harus jaga jarak nih, itu masih ada. Memang itu masih ada, tapi lambat laun seperti yang saya ceritakan tadi, setelah saya berinteraksi, setelah saya semakin mengenal kepribadian orang itu dengan intens untuk berinteraksi, semakin kesini pemikiran saya tidak seperti dulu lagi, nggak kayak wah jaga jarak banget nih, wah itu orang nggak bener. Udah memang nggak 100% seperti itu, walaupun masih ada rasa was-was ketika di jalan ketemu orang yang bertato dan segala macam. Tapi berbeda halnya kalau saya ketemu orang bertato misal di kafe dengan penampilan yang baik, saya rasa pada paham ya, penampilan yang baik, rapi, wangi gitu, tapi dia bertato itu karena stigma saya berbeda dengan orang yang jalanan. Tapi overall saya merasa pemikiran saya bahwa stigma orang bertato bagi saya tidak seperti pemikiran saya. Kalau sebelum ada bukti sih nggak usah banyak ngomong sih sebenarnya. Kalau menurutku gitu. Kalau ada bukti, lu ternyata atau lu preman, buktinya mana? Kalau yang kita kenal, ngapain kita ngomong, kita jelasin, mereka kan kenal kita, mau ada tato atau enggak dia kenal. Tapi kalau belum ada intinya nggak kenal, kalau nggak kenal terus dia ngomong, ya nggak usah ditanggepin. Ngapain orang dia nggak kenal, ngapain kita nanggepin? Kalau kita nanggepin, kita nggak jauh beda sama orang tersebut. Tubuhku tubuhku, tubuhmu tubuhmu, yang penting aku nggak ngerugiin dirimu. Lalu, sesampah itukah tato